Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, kita masuk di nawaqidul wudu. Definisi nawaqidul wudu, pembatal wudu, dan apa yang membatalkan dan yang tidak membatalkannya. Yang pertama tentang definisi nawaqidul wudu. Apa itu nawaqidul wudu? Nawaqid secara bahasa jamak dari kata naqid, nun, alif, qaf, dhad, naqid, nawaqid. Ya, itu dari kata naqadha yang qudu. Naqadha bermakna afsada, merusak. Jadi nawaqidul wudu yang merusak wudu. Maksudnya secara istilah ahli fikih adalah yang merusak wudu, yang mana kalau muncul sesuatu tersebut merusaknya, mewajibkan harus berwudu kembali. Baik. Yang kedua, apa saja yang membatalkan dan yang tidak membatalkan wudu, yang merusaknya dan tidak merusaknya. Yang pertama adalah keluarnya air kencing, al-baul atau al-ghaid, ya, kotoran dari makhrajihil mu'tad, dari tempat keluarnya yang biasa. Keluarnya kencing atau buang air besar dari tempat keluarnya yang normal itu merusak wudu, dan ini ijma'. Hal ini dinukil oleh Ibnu Mundir, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah dan An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Jadi ijma' kaum muslimin keluarnya air kencing dari depan dan kotoran dari belakang ini membatalkan wudu. Yang kedua adalah keluarnya angin. Keluarnya angin ya dari tempat keluarnya kotoran. Ini yang membatalkan wudu. Ya, yang kita sebut dengan kentut. Nah, ini membatalkan wudu, merusak wudu, dan ini ijma' dinukil oleh Ibnu Mundir, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah. Baik, sekarang masalah tentang keluarnya angin dari bagian kemaluan depan yang terjadi pada perempuan biasanya. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Yang pertama adalah pendapat yang pertama, keluarnya angin dari bagian depan, dari kemaluan depan perempuan, yang mereka berpendapat membatalkan wudu. Jadi di mazhabnya Syafi'iyah dan Hanabilah, dan dipilih oleh Abu Thawr rahimahumullahu ta'ala. Pendapat kedua
mengatakan tidak membatalkan wudu kalau keluar dari depan. Keluar dari depan tidak membatalkan wudu menurut pendapat Hanafiyah dalam pendapat yang sahih yang paling benar dari mereka. Satu pendapat dari Hanabilah dan juga pendapatnya Malikiyah rahimahumullahu ta'ala, ya, yang mana mereka berpendapat tidak membatalkan wudu seorang kalau keluar dari seorang perempuan angin dari depan. Nah, dan ini juga difatwakan oleh Lajnah Daimah, komite fatwa di Arab Saudi, yang mana mereka berfatwa bahwa angin dari depan bagi seorang perempuan tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Nah, tidak membatalkannya wudu untuk angin tersebut yang pertama karena itu bukan tempat keluar yang normal. Asalnya kentut itu dari belakang bukan dari depan. Nah, ya. Yang kedua, dia itu bukan kentut tetapi kumpulan udara yang menumpuk di situ kemudian keluar. Sebagaimana kalau seandainya seorang sendawa, ya, atau dari mungkin misalnya seorang di operasi perutnya ada angin yang atau bau yang keluar dari operasi tersebut, luka operasinya, ini tidak dikatakan kentut, ya, baik. Dan berikutnya yang terakhir adalah karena keluarnya angin tersebut diragukan apakah membatalkan atau tidak. Sementara yang membatalkan wudu tidak boleh sesuatu yang ragu, harus sesuatu yang yakin. Kata mereka begitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang membatalkan wudu berikutnya adalah keluarnya madhi. Keluarnya madhi. Madhi adalah air yang tipis, yang lengket keluar dari kemaluan seorang laki-laki setelah selesai syahwat, yakni setelah lemas. Ini madhi. Bukan saat puncaknya. Saat puncak itu mani. Madhi itu tidak mewajibkan mandi, tapi mewajibkan apa? Wudu. Dan ini ijma' dinukil Ibn Mundir, Ibn Abdul Bar, Ibn Rushd, Ibn Qudamah Al-Aini rahimahumullah ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu aku adalah seorang laki-laki yang keluar banyak madhi. Kuntu rajulan madza, kata Ali. Aku dulu banyak keluar madhi. Wa kuntu astahi an as'ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi, karena kedudukan putri beliau, yakni karena saya ini menantu suami dari putrinya. Masa mau bertanya ini malu, maka apa? Fa amartul Miqdad bin Aswad. Aku memerintahkan pada Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu untuk bertanya tentang apa itu madhi, bagaimana hukumnya. Maka beliau bertanya dan beliau mengatakan, Rasulullah menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci kemaluannya yang keluar madhi kemudian berwudu. Jadi madhi ini hukumnya hampir mirip dengan air kencing, yakni dicuci kemudian berwudu setelahnya. Baik. Berikutnya adalah yang membatalkan wudu setelahnya adalah al-wadi.
Al-wadi, wadyu, al-wawu dal ya. Kalau tadi madyu mim dal ya. Wadi adalah sesuatu ya, air yang keluar tipis ya, yang lengket ya, keluarnya setelah kencing selesai, yang itu keluar tanpa syahwat ya. Keluarnya wadi ini setelah kencing. Kalau madi setelah selesai mandi ya. Wadi ini keluar setelah kencing. Ini membatalkan wudu, dan ini nukil ijma' atasnya oleh beberapa para ulama. Di antaranya adalah Ibn Battal, Ibn Abdul Bar, Ibn Qudamah rahimahumullah ta'ala. Berikutnya yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu yang jarang keluar dari dua jalan. Misalnya kalau kita tahu cacing ya, keluar di belakang, batu-batu keluar di belakang, mungkin ya seorang makanannya kurang bersih misalnya, keluarnya batu di belakang, darah, wasir dan selainnya ya, dari dua jalan ini ya, itu jumhur ulama mengatakan membatalkan wudu, seperti Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan membatalkan wudu. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Ya, atau seorang datang dari kalian dari al-ghaid, buang air besar. Jadi keumumannya dari al-ghaid ini keluarnya sesuatu dari belakang, ini membatalkan wudu dari ayat ini. Baik. Kemudian berikutnya terkait masalah yang batalkan dan yang tidak batalkan adalah bagaimana hukum cairan ya, lembab dari kemaluan seorang perempuan. Kemaluan yang dimaksud adalah vagina ya, bukan tempat kencingnya, tapi tempat masuknya atau tempat keluarnya bayi ya, bukan tempat kencing. Apakah dia membatalkan atau tidak? Misalnya apa, keputihan, cairan putih ya, sejenisnya, itu tidak membatalkan wudu, dan ini dipilih oleh Ibnu Hazm dan Syekh Utsaimin rahimahumullah taala, di mana mereka pilih pendapat bahwa itu tidak membatalkannya karena dia bukan kencing, bukan kencingnya, jadi dia keluarnya di tempat lain. Dalilnya adalah beberapa, di antaranya adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada agama ini sesuatu yang berat. Ya, kalau seorang perempuan setiap ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, kok dikatakan batal wudu, ini berat baginya. Kadang itu keluar tanpa dia sadari, ada keluar tanpa dia bisa menghentikannya. Yang kedua adalah hadis dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, kita tidak, ya kata beliau, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata syai'an. Kita tidak menganggap sesuatu apapun dari kekeruhan dan warna-warna kuning yang keluar dari vagina. Jadi tidak dianggap ya bahwa dia membatalkan wudu atau dia dianggap haid, tidak.
Tapi apa, setelah suci itu keluar, itu dianggap biasa, bukan sesuatu yang membatalkan wudu atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tidak ada dalil Al-Quran atau Sunnah yang sahih, dan tidak ada ijma', juga tidak ada mewajibkan wudu pada sesuatu yang keluar tadi. Dan tentunya syariat itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, bukan terkaan-terkaan, bukan sangkaan-sangkaan. Sesuatu yang tidak ada dalil membatalkan wudu tidak dikatakan membatalkan wudu. Beda ya kalau keluarnya dari tempat kencing, sama beda kalau keluarnya dari tempat keluarnya anak. Nah, berikutnya adalah keluarnya kencing atau buang air besar tapi bukan dari jalannya. Ya, kotoran keluar bukan dari jalannya. Misalnya seorang harus dioperasi, keluarnya langsung dari bekas operasinya, tempat operasinya. Nah, maka ini juga membatalkan wudu. Ya, misalnya seorang kencing keluarnya tapi dari mana? Dari operasinya. Ini juga dikatakan membatalkan wudu. Seorang operasi usus buntu dikeluarkan darinya kotoran, misalnya, ini membatalkan wudu. Dan ini secara mutlak membatalkan wudu. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali dipilih oleh Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, Ibn Utsaimin, dan difatwakan oleh Lajnah Daimah. Baik. Sekarang sesuatu yang keluar dari selain dua jalan, dari keluar dari kita tapi bukan dari dua jalan yang biasa. Seperti misalnya seorang muntah, keluar darah, mimisan. Ya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Keluarnya sesuatu dari selain dua jalan seperti darah, muntahan, tidak membatalkan wudu. Bahkan sini penulis mengatakan bahkan orang yang cuci darah tidak dikatakan batal wudunya. Ya. Karena apa? Ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Zahiri, satu pendapat dari Hanabilah, dan difatwakan oleh salaf. Sebagian salaf dipilih Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Syekh Utsaimin. Berarti mereka berpendapat tidak batalkannya. Seorang muntah tidak batal, mimisan tidak batal, donor tidak batal wudunya, atau cuci darah juga tidak batalkan wudunya. Ya, karena apa? Hal tersebut tidak ada dasar ya dari keluarnya sesuatu tersebut sebagai pembatal wudu. Dan yang datang pembatal wudu secara jelas dalam hadis dan ayat adalah buang air besar, buang air kecil, dan kentut, buang angin. Ini yang membatalkan wudu jelas. Sementara keluarnya darah, mimisan, atau luka, atau cuci darah dan lainnya, ini tidak ada dasar yang membatalkannya. Baik. Kemudian berikutnya tentang tidur. Tidur apakah membatalkan wudu atau tidak? Penulis di sini rahimahullah taala, hafizah, beliau membagi tidur ada dua. Tidur yang berat sama tidur yang ringan. Tidur yang berat itu membatalkan wudu sesuai kesepakatan mazhab fikih yang empat. Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan tidur lelap itu membatalkan wudu tanpa ragu. Sama saja mau posisi duduk, posisi berbaring, posisi berdiri, atau posisi sujud. Ada tidak posisi sujud?
tidur. Kalau tidurnya itu lelap, berat, dia sampai lupa semuanya, ini membatalkan wudu, Ya, dalilnya beberapa hadis, antaranya tentang yang kemarin kita baca dalam mengusap sepatu. Ya, di antaranya adalah naum, yang membatalkan wudu, menghilangkan wudu adalah naum. Dan hadis yang lain adalah Rasulullah SAW mengatakan, al-ainu wika'us sahi, mata itu penguncinya dubur. Kalau mata terpejam dengan pejam yang kuat, maksudnya dia tidurnya lelap, maka dubur terbuka tanpa sadar. Faman nam falyatawadda, maka siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Kemudian tidur yang ringan. Tidur yang ringan itu maksudnya cuma sekedar ngantuk, degluk, tapi masih kalau dipanggil masih jawab. Ada kondisi ngantuk ya. Ini kondisi tidur yang ringan, yang masih sadar dengan suara keadaan sekitar. Ini bisa dirasakan ketika Jumatan paling banyak. Ya, Jumatan tuh apalagi kalau misalnya di tengah-tengah pekerjaan, habis Jumatan harus kerja lagi, sebelum Jumatan baru kerja, bahkan mungkin mandi aja tidak sempat. Ya, maka itu khotib itu seperti orang yang mengantar jenengan untuk tidur, kita semua untuk tidur ya. Khutbahnya entah apa yang dibaca. Nah, tapi tidurnya ini istirahat yang gratis. Ya, tapi kalau tidurnya ini ringan, masih mendengar khutib, ya, maka apa? Tidak batalkan. Tapi kalau berat sampai khutib tadi ngomong apa, dibangunkan berdiri oleng, ya, ada yang tidak seperti itu. Ini batalkan ya, batalkan wudunya, walaupun dia itu sisi duduk. Sampai ngorok. Apalagi ngoroknya itu kalau seperti itu. Ini tidak batalkan wudu, ini mazhab Maliki ya, mazhab Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, dipilih bin Baz, Syekh Utsaimin. Ketentuannya menurut Malikiyah adalah orang yang tidur tadi tidak lagi mendengar suara atau jatuhnya sesuatu dari tangan atau ngiler, itu sejenisnya. Kalau masih ngerasa ngiler keluar, masih ngerasa, ini masih ringan. Barang jatuh masih dia bisa, oh ini masih kerasa, ini masih ringan. Suara masih dia dengar, suasana sekitar masih masuk, ini masih ringan. Sebaliknya itu sudah termasuk berat. Baik. Nah, ini masalah tidur ya, kaitannya dengan berat atau ringannya tidur tersebut. Baik, ini yang ditulis oleh penulis rahimahullah taala. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang yang batalkan wudu berikutnya, hilangnya akal. Membatalkan wudu. Nah, seperti misalnya kena penyakit gila. Ya, gilanya tapi gila yang temporary. Ya, kadang-kadang gila, kadang sembuh. Kadang-kadang pikun, kadang sembuh. Atau hilangnya akal karena pingsan atau karena mabuk. Ini batalkan wudu. Ya. Ini kesepakatan pada fikih 4 rahimahullahu taala. Di mana ini batalkan wudu? Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah kiaskan dengan tidur. Dikiaskan dengan tidur karena hilangnya akal lebih berat daripada tidur. Sehingga kemungkinan untuk duburnya terbuka, keluar angin atau keluar yang lainnya tanpa dirasa itu lebih besar. Ya. Baik. Kemudian berikutnya tentang yang membatalkan dan membatalkan wudu adalah memegang kemaluan. Memegang kemaluan sendiri, seorang laki-laki memegang kemaluannya. Ini khilaf ahlul ilm.
dalam masalah apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Pendapat pertama, ya sebentar, masalah memegang dulu. Maksudnya memegang itu dengan tangannya. Kalau memegang dengan kaki atau dengan pahanya, ya, atau dengan apa ini, lengan, ya, ini tidak membatalkan, karena seorang diperintahkan untuk pakai pakaian yang lebar ketika sholat supaya tidak membentuk. Nah, kalau pakaiannya lebar, tentunya kemaluan akan bersentuhan dengan sekitarnya. Ya, bukan bersentuhan dengan sekitar, dengan pahanya bersentuhan. Ini tidak membatalkan wudu. Tapi yang dimaksud memegang dengan tangan. Ya. Baik. Ini maksud para ulama adalah bukan dengan tangan, dengan telapak tangan. Pendapat yang pertama mengatakan memegang dengan telapak tangan, ya, itu membatalkan wudu kalau tanpa pembatas. Ya, kalau tanpa pembatas, ini tidak ada kain yang membatasinya, atau plastik, atau sapu tangan, atau kaos tangan yang menghalangi antara kulit dengan kulit tersebut, maka dia membatalkan wudu. Ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ya, itu juga harus dengan telapak, bukan dengan belakang. Mazhab Hambali, kalau Hambali mengatakan depan belakang sama, yang memegang tangan dia membatalkan wudu. Dan ini pendapat salaf, sebagian salaf, dan dikuatkan oleh Syaukani dan dipilih oleh Syekh bin Baz. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan membatalkan wudunya. Malikiyah mengatakan dengan telapak atau dengan telapaknya jari. Kalau Syafi'iyah dengan telapak sini. Kalau Hambali dengan depan atau belakang sama, membatalkan wudu. Ini pendapat dari mereka. Apa dalilnya? Adalah hadis Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha. Beliau mengatakan beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memegang kemaluannya hendaknya berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad, Malik, Syafi'i. Ya, dikuatkan, disahihkan oleh Yahya bin Ma'in dari Imam Ahmad dalam Istidkar. Ya, Bukhari mengatakan as-sahhu syai'in fi hadzal bab, hadis yang paling sahih dalam masalah memegang kemaluan ini hadisnya Busrah bintu Safwan, yang dinukil oleh Muhammad bin Abdul Hadi dalam kitab Muharrar, dikuatkan oleh Daruqutni. Ini hadis pokoknya Rasulullah SAW mengatakan siapa yang memegang kemaluannya berwudu. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan wudu walaupun tanpa pembatas. Jadi memegang langsung tidak apa-apa. Ini pendapat Hanafiyah. Satu pendapat dari sebagian Malikiyah, satu riwayat dari Hanabilah. Dipilih Ibnu Mundir, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala. Apa dalilnya? Hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu, di mana seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW setelah salat. Dia bertanya, ya Rasulullah, ma tara, apa pendapat engkau fi rajul, tentang seorang massa dzakarahu fi shalah, memegang kemaluannya ketika salat. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, hal huwa illa mudghatun minka, bukankah itu adalah kemaluan itu adalah dagingmu sendiri, au bud'atun minka, sebagian dari
dagingmu sendiri, ya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh beberapa para ulama, di antaranya Tahawi, Ibnu Hazm, dihasankan oleh Qattan dan yang lainnya. Ya. Ini kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kemaluan tadi, bahwa kemaluan ini anggota tubuh kita, bukan? Kita pegang anggota tubuh itu batal tidak? Pegang hidung batal tidak? Wudunya pegang ini tidak? Maka sama, dari hadis ini sama-sama memegang anggota tubuh kita sendiri, ya. Baik. Ini apa namanya? Pendapat mereka mengambil dari hadis ini. Ya, ini hadis juga kuat, ya. Baik. Kita gimana? Memilih pendapat pertama kedua? Tidak batal. Kalau mau lebih hati-hati tetap berwudu, berwudu. Ya. Baik. Baik, berikutnya sekarang perempuan. Perempuan memegang kemaluannya sendiri. Dan ini khilaf di kalangan para ulama tentang seorang perempuan memegang kemaluannya sendiri. Dan dua pendapat. Pendapat pertama, seorang perempuan memegang kemaluannya tidak membatalkan wudu. Ini mazhab Hanafi, Maliki, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat kedua mengatakan membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan dipilih oleh Ibnu Baz. Baik. Apa dalil pendapat-pendapat ini? Ya. Baik. Yang pertama, orang yang mengatakan tidak membatalkan berpegang dengan hadis yang tadi. Hadisnya Talaq bin Ali ketika ditanya tentang seorang laki-laki memegang kemaluannya, maka Rasulullah mengatakan itu anggota tubuhmu. Maka ini menunjukkan bahwa anggota tubuh manapun dipegang tidak membatalkan wudu. Ya. Maka ini juga apa? Dikiaskan padanya perempuan. Kemaluan perempuan juga sama dalam hal ini. Ya, tidak membatalkan wudu, dan di sana tidak ada dasar, ya, yang sahih, ya, dalam masalah ini yang mereka keyakini. Baik. Pendapat kedua adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki manapun, seorang perempuan manapun memegang kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Jarud, At-Tahawi, Ad-Daruqutni. Dan ini disahihkan oleh Al-Bukhari dalam yang dinukil oleh muridnya Imam Tirmidzi. Dia mengatakan hadis Abdullah bin Amr fi Masjid Dzakar huwa indi sahih. Hadis Abdullah bin Amr dalam memegang kemaluan, yang urusan memegang kemaluan, itu sahih menurut saya. Kemudian masalah lain kita baca kabar. Lanjutkan, masih ada masalah memegang kemaluan orang lain, memegang bagian belakang. Kalau tadi bagian depan, kemudian memegang apa ya, kalau orang bilang buah belir, memegang kemaluan dari hewan bagaimana, kita akan baca insyaallah taala di pertemuan yang akan datang, ya. Kemudian memegang perempuan, memegang amrat, ya, itu apa namanya, kita akan baca insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua, bahwa ini hal-hal yang membatalkan dan sebagian yang tidak membatalkan wudu. Semoga dengan ini bisa diamalkan. Untuk masalah perempuan tadi, tetap seandainya dia memegangnya, dia hendaknya berwudu.
supaya keluar dari khilaf dan supaya lebih berhati-hati. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.